Perkenalkan, nama saya Ida Putu Indariana, NIM 1702551013. Jadi, kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana prosedur pencetakan menggunakan alginat pada rahang atas dan rahang bawah pasien. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai. Atur posisi kepala pasien sejajar dengan tubuh pasien. Saat mencetak rahang atas, mulut pasien sejajar dengan siku operator. Dan operator berdiri di belakang kanan pasien. Saat mencetak rahang bawah, mulut pasien sejajar dengan bahu operator dan operator berdiri di depan kanan pasien. Selanjutnya, tentukan ukuran sendok cetak yang sesuai dengan rahang pasien dengan cara terdapat jarak 4-5 mm dari gigi ke tepi sendok cetak. Ukur perbandingan powder dan liquid menggunakan sendok takar dan gelas ukur sesuai dengan takaran pabrik. Selanjutnya tuangkan air ke dalam bowl, lalu campur dengan bahan cetak alginat untuk menghindari terjebaknya gelembung-gelembung udara dalam adonan bahan cetak. Selanjutnya aduk bahan cetak dan air dengan gerakan angka 8 sambil adonan ditekan ke tepian mangkuk hingga adonan terlihat homogen. Aplikasikan adonan ke dalam sendok cetak. Bila mencetak rahang atas, aplikasikan adonan ke dalam sendok cetak melalui bagian palatal, kemudian menyusuri bagian oklusal gigi ke arah anterior sendok cetak. Bila mencetak rahang bawah, aplikasikan adonan ke dalam sendok cetak melalui bagian lingual lengkung gigi anterior, kemudian menyusuri bagian oklusal gigi ke arah posterior sendok cetak. Saat mencetak rahang atas, operator berdiri sedikit di belakang kanan pasien. Sebelum mencetak, instruksikan pasien untuk berkumur terlebih dahulu. Kemudian lakukan pencetakan rahang atas dengan cara masukkan sendok cetak ke dalam mulut pasien dengan posisi miring. Kemudian tekan bagian posterior terlebih dahulu, kemudian baru ke bagian anterior. Jari telunjuk dan tengah tangan kiri mengangkat bibir agar bahan cetak dapat mengalir ke daerah vestibulum. Pastikan bagian vestibulum tercetak dengan cara tangan operator meratakan bahan cetak sepanjang tepi sendok cetak. Setelah adonan mengeras, dengan ciri-ciri tidak mudah terkoyak, dilihat dari alginat yang tersisa pada bowl. Lepaskan sendok cetak dari mulut pasien dengan hati-hati agar tidak terjadi distorsi. Selanjutnya adalah pencetakan rahang bawah. Prosedur pencetakan rahang bawah dan rahang atas hampir sama, namun terdapat beberapa hal yang berbeda, yaitu yang pertama adalah posisi operator. Pada saat mencetak rahang bawah, operator berdiri di depan kanan pasien. Dan juga sebelum menekan sendok cetak pada rahang bawah, pasien diinstruksikan untuk mengangkat lidah. Kemudian, saat sendok cetak telah ditekan dan mencetak rahang bawah, pasien diminta untuk menggerakkan lidah ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, cuci bersih pada air mengalir untuk menghilangkan kotoran atau saliva yang menempel. Selanjutnya, amati hasil cetakan anatomis. Lihat porositas dan detail cetakan, apakah ada bagian yang terlalu tertekan ataupun ada landmark anatomi yang tidak tercetak. Untuk rahang atas, landmark anatomi yang harus terlihat adalah tuberositas maksila, sulcus bukal, frenulum bukal, sulcus labial, frenulum labial, papilla incisiva, mid-palatine rape, palatal rugae, residual alveolar ridge, hamular notch, fovea palatina, dan posterior palatal seal.
Untuk landmark anatomi rahang bawah yang harus terlihat adalah frenulum labial, sulcus labial, residual alveolar ridge, retromolar pad, sulcus distolingual, buccal self area, frenulum lingualis, frenulum buccal, mesenteric notch, dan sulcus buccal. Apabila cetakan telah sesuai dan anatomical landmark tercetak dengan baik, alginat dapat ditutup dengan tisu lembab di atasnya untuk menghindari perubahan dimensi jika tidak langsung dicor. Cetakan alginat sebaiknya dicor dalam waktu tidak lebih dari 30 menit karena dapat mengalami perubahan dimensi. Baik, jadi sekian prosedur pencetakan menggunakan alginat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Om Santi. Sampai jumpa.